wis nglakoni tekan semene nek akhire bakal bubar pisahan kowe kekodho tresno karo liya ngelali kowe sing tau omong dhewe lakoni tresno tekan tuwa ora ngeli omong aku ning atimu nanging saiki atimu ana wong liya ibarat esuk mendung awan aku kudanan sore mbok larani bengi tak tangisi mbok iso bayangke kabeh kenangan aku tak boncengke turut dalan kekepan kudanan saiki nyatane kowe malah milih dikekep wong liya apa kowe ra krasa abote atiku kudu kelangan wong sing paling tak tresnani ra jeneng dolan ra doyan mangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu Ya. lagi bersama ini seluruh teman-teman Iya. seluruh UMKM yang Betul. hebat-hebat semua. Betul. Pada hari ini kita berada di Gedung Bakti Manunggal Balong Kidul, Potorono Banguntapan Bantul. Oke, Ya. Tepuk dan tangan dulu untuk ibu-ibu tepuk tangan hebat dulu. nih. Ya jelas kita di sini masih bersama Sarasehan Sibagul. Tepuk tangan lagi Ibu. Oke. Pokoknya yang penting tepuk tangan, seneng tepuk tangan, seneng nanti mengungkapkan apa yang iya, dipunya, iya. produk-produknya Betul, apa, betul. punya usaha apa. Mumpung di sini ketemu dengan bapak-bapak yang luar biasa. Iya, siap. Nanti bisa kita apa ya, ngobrol gitu ya, Bu ya. Ngobrol. Sharing, mau curhat juga boleh. Betul. Istilahnya anak sama orang tua gitu silahkan curhat hari ini boleh gitu Biar ya. sama-sama tahu, Iya. biar tahu masalahnya Betul. apa, kendalanya apa, atau Kebutuhannya apa. pencapaian-pencapaian Ya, apa yang ya. sudah didapatkan. Yes, dan tema kita yang kita angkat kali ini dalam Sarasehan Sibagul adalah pemberdayaan UMKM melalui kewirausahaan desa. Nah, Ya. ini pasti yang ada di sini pasti sudah familiar dengan bagaimana kewirausahaan di desa ini Ya. dibina oleh pemerintah dan masyarakat bersinergi bersama. Betul, dan ini juga ada sumbangsihnya selain dari pelaku UMKM, ada juga dari Ketua BUMDes. Nah. Yang kita hadirkan di sini tidak hanya Ketua BUMDesnya Potorono, tapi juga Ketua BUMDesnya se-Kabupaten Bantul kita hadirkan di sini. Ini ya. luar biasa sekali. Itu ya. Oke, kita akan berkenalan dulu dan menyapa keempat narasumber yang sudah hadir hari ini di hadapan Bapak dan Ibu semuanya. Santai aja ya, Bapak Ibu Iya. gak usah tegang gitu loh. Santai, smile. Oke baik, yang pertama di samping saya persis beliau adalah Bapak Aris Nugroho SPMSI dari Paniradiopati Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Iya, terima Pokoknya kasih. terima kasih bergabung bersama kita di sini. Nanti langsung ketemu ibu-ibu ini yang Iya. luar biasa, Pak. Siap, siap. Ya. Iya. Kayaknya banyak ini yang mau ditanya
ditanyakan ke Pak Aris nanti. Tadi Pak sudah ada selentingan yang saya dengar gitu ya, tanya-tanya tentang namanya dana keistimewaan itu kan sudah populer ya Pak. Itu tuh pengen nanya, itu tuh buat apa aja sih? Tapi nanti Pak Aris jawabnya ya. Monggo. Oke, baik. Yang kedua di sebelah Pak Aris, saya yakin ibu-ibu semuanya sudah pasti sangat kenal dengan beliau. Beliau adalah Bapak Haji Ispriyatun Katir, anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepuk tangan untuk Pak Katir. Selamat siang Bapak, sudah hadir bersama Assalamualaikum. di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ini Pak Katir ini pasti sudah mengusahakan yang terbaik untuk teman-teman UMKM pastinya. Jelas. Melalui Dewan dan nanti kita ngobrol Ya, banyak ya, dengan Pak betul. Katir. Pokoknya matur nuwun sudah bergabung bersama Sarasian Sibakul ini. Iya. Dan selanjutnya, ini kita tuh di sini tamu ya. Tamu loh, ini yang punya rumah ini. Langsung ini Ada Pak Lurah. Pak Lurah Desa Potorono, Pak Prawoto, Sugeng Rawuh, Sugeng Siang. Selamat siang. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten ini kita nunut ini di sini ketemu dengan ibu-ibu yang hebat Iya, tentunya iya. di Sarasian Sibakul karena kita hadir di berbagai daerah yang Betul. punya potensi-potensi yang luar Iya. biasa. Dan bisa kedatangan Sarasian Sibakul ini sudah ada beberapa pertimbangan ya. Nah. Bahwa daerah ini memang punya potensi yang luar biasa, beda dengan daerah yang lain. dikurasi. Betul, istilahnya begitu ya. Iya, seperti halnya nanti akan dijelaskan juga oleh Ya. Pak Aris bagaimana Sibakul ini bermanfaat sekali buat ibu-ibu yang ada di sini. Oke, baik. Dan selanjutnya ini juga yang ada di ujung tombaknya. Kenapa? Karena beliau juga langsung turun ke lapangan begitu ya. Dan beliau ini sudah lama paham benar lah mengenai BUMDes itu seperti apa. Beliau adalah Ketua BUMDes Kabupaten Bantul sekaligus merangkap Ketua BUMDes Kelurahan Potorono ya. Iya. Ada Bapak Sutardi. Apa kabar Pak Sutardi? Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. ketemu lagi Mbak. Iya, Iya. betul lagi kita. Ini Pak Sutardi itu sudah tidak diragukan lagi prestasinya Wis. untuk mengelola BUMDes bagaimana ya. potensi desa Betul. di Potorono Iya, khususnya. iya. Karena Ini- beliau kan tinggal di situ jadi paham banget. Iya, pokoknya Masyarakat. double-double jabatannya ya Pak. Pokoknya kalau sudah berprestasi itu harus ikhlas untuk menjalankan berbagai amanah yang dibebankan oleh masyarakat. Iya. Salah satunya untuk mengelola BUMDes. Tapi beliau nggak beban kok. Pak Enggak. Lurah juga nggak beban. Seneng pokoknya. Dengan senang hati gitu ya. Karena ibu-ibunya juga semangat gitu ya. Benar sekali. Oke, baik. Ibu-ibu sebelum kita mulai obrolan kita hari ini, kita mau apa ya supaya semangat kita yel-yel dulu ya. Kita yel-yel ya. Oke, Nanti kalau siap. kita teriak UMKM, ibu-ibu bilang naik, Naik kelas. kelas. UMKM hebat, Jogja istimewa. Oke, Siap sudah ya. siap Sip. Oke, silakan Mas Ahmad. UMKM Naik kelas. UMKM Hebat. Jogja Istimewa. Oke, boleh tepuk tangan lagi. Seistimewa ibu-ibu semua hari ini karena saya lihat tidak ada bapak-bapak ya. Bapak-bapak di rumah meneruskan usahanya. Oh gitu ya. Ibu-ibu, Oke. ibu-ibu mau masuk TV dulu. Oke. Pamit pokoknya. Pak, jenengan teh griya nggih, nunggu pemasaran ya Pak. Kula tak derek pelatihan Pokoknya ngoten ya. diteruske le ngrajangi telo, diteruske le jahit gitu. Ibu mau masuk TV. Mau mau siaran dulu gitu ya. Betul Oke. sekali. Baik, saat ini kita akan berikan kesempatan kepada panjenengan sedoyo, ini para pengusaha, ini bos-bos semua ya ini ya. Bos-bos semua. Iya Jadi loh, dia Bu bos-bos. owner kan ya, yang Owner. punya usaha kan. Oh panjenengan itu bos loh, jangan salah. Monggo silakan, satu orang dulu mungkin yang Iya. ingin berbicara. Silakan kami beri Ya. kesempatan. Jadi untuk memulai acara biasanya kita mendengarkan langsung. Betul. Ibu itu pengennya apa atau Iya. apa yang mau disampaikan atau mau iklan. Monggo. Produknya ada di sini Bu. Ini mumpung Ada semua. dilihat seluruh Silakan. penjuru dunia Monggo. ini. Monggo silakan Ibu. Ye, monggo Mic-nya silakan boleh maju. dibantu. Ini dengan Mas Anang ya. Monggo. Dengan Ibu siapa? Boleh kenalan usahanya apa, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Murti Sari Dewi. Usaha saya souvenir pernikahan. Ya. Namanya Murti Souvenir ya. Apa, Bu, namanya, Murti Bu? Souvenir. Murti. Iya, IG-nya sama Wagif. Ide? Ya, ya. IG-nya Ada IG-nya sama Wagif. Produk-produk. Samawa Gift. Iya. Oh, dari singkatan Samawa tuh Sakinah Mawadah Iya. Warahmah Samawa Gift. Iya. Oke. Produk-produk saya adalah souvenir pernikahan. Jadi siapapun yang akan mantu monggo pesen souvenir di tempat saya. iklan ini. Bagus. Langsung masuk. Iya. Iya. Jadi saya itu sudah 10 tahun usaha seperti itu souvenir. Namun saya baru saja
produk-produk saya baru saya setor di Souvenir Jogja yang sudah ternama seperti itu. Jadi saya cuma di rumah menerima order produksi seperti itu. Oke. Ya, yang saya inginkan bagaimana caranya agar produk-produk saya itu bisa dikenal di seluruh Nusantara. Nggak perlu Syukur-syukur dititipin di ya? seluruh dunia. Wih, oke. Ya, seperti itu. Ya, seperti Jadi itu. selama ini masih dititip-titipkan Bu, kan di kota-kota tuh banyak tuh toko-toko Iya. souvenir. Itu salah satu produknya ada yang punya Ibu ya? Iya, Oke. pouch-pouch seperti itu, dompet, tas, seperti Berarti itu. kalau dititipkan tuh mereknya ikut yang sana atau ikut mereknya Ibu? Bukan titip, jadi jadi maksudnya saya titip sampel, lalu nanti saya di rumah cuma di WA, misalnya saya titip 20 produk, nanti saya mau yang pot ini minta tanggal sekian, minta Oke. 50 harus jadi seperti itu, jadi saya mah produksi terus. Oke. Tapi iya. labelnya belum labelnya Ibu ya? Belum. Oke. Bagaimana baik. caranya nanti saya bisa berdiri sendiri untuk Oke. saya menjual dari langsung pembeli-beli di tempat saya, seperti itu. Terima kasih. Oke, siap. Ibu punya Wassalamualaikum. berapa karyawan Bu? Punya. Berapa? Kalau produk pesanannya banyak, saya ada 6 orang. Oke. Kalau cuma sedikit saya jahit sendiri, saya juga bisa menjahit. Bagus nih, Iya, karyawannya seperti sesuai itu. pesanan. Iya. Terima Oke. kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ibu Murtisari Dewi, Dewi. ya, Samawa Gift. Ya, oke silahkan langsung kunjungi IG-nya ya, Ini Samawa sudah Gift. saya kunjungi Wah, ini. sudah loh, ya? Langsung buka ya? Iya, ini tinggal nanti dikembangkan lagi dan yang jelas kita punya si bakul Bu. Betul, betul, Ini betul. solusi yang bakalan Ibu dapatkan ya si bakul ini. Di luar ada teman-teman kita ya? Ada betul. Di sebelah sana itu ada Mas sama Mbak Du tadi siapa namanya ya yang tugas hari ini ya? Ya. Di sebelah sana ada Bu. Jadi nanti silahkan bisa mendaftar di sana. Untuk itu kenapa ada sarasehan si bakul? Ibu tahu masalah si bakul tapi bingung daftarnya Ibu nanti. pernah dengar si bakul atau sudah Pernah. jadi anggota? Sudah jadi? Sudah Oh, daftar? Sudah daftar. Oke. Oh ya, tapi mungkin Ibu belum tahu manfaatnya apa, bagaimana oke. nanti regulasinya. Ya. Mungkin kita langsung tanya aja. Boleh. Yang punya si bakul ini. Ya, yang mendanai si bakul, yang mendanai si bakul ya. Pak Aris ini dari Paniradio Pati Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak kalau terkait dengan apa yang sudah disampaikan Ibu ini ya, ini pelaku UMKM, beliau ingin apa ya, usahanya kalau bisa nggak dititip-titipin lah, Iya. bisa langsung gitu. Uangnya masuk di Ibu sendiri gitu ya. Iya, bagaimana Pak Aris menanggapi ini? Saya kira menarik yang disampaikan Bu Murti tadi ya. Jadi memang harapannya kalau pada masa pandemi ini kita semakin kreatif karena Iya. banyak hal yang kemudian terjadi begitu pandemi ada yang ngelukro. Alhamdulillah Ibu ini nggak ngelukro. Betul. Ini menjadi bagian. Kebetulan tadi sudah disampaikan, beliau juga sudah terdaftar di Sibakul. Ya. Keuntungannya memang ya banyak lah. Salah satu yang menjadi bagian poin terbesarnya ongkir gratis. Oke. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga sampai dengan luar negeri. Dan tahun ini atas izin Pak Kadir juga, itu sudah kita danai kurang lebih 2,2 miliar selama Oke. 1 tahun. Oke. Dan Sibakul ini merupakan alat yang dimulai dari tahun 2019, terus kita coba sempurnakan, kerjasamanya pun juga kita sempurnakan. Harapannya tentu saja Sibakul ini menjadi market hub-nya seluruh UMKM yang berada di DIY. Ya. Walaupun ketika kemudian kita mengenalkan online, kita pun juga mengenalkan yang offline. Ya. Offline-nya salah satunya kita ada pasar kota gede. Jadi kalau ibu-ibu semua yang rawuh ini misalnya ke bandara, kemudian di sana ada pasar kota gede, itu juga merupakan hasil dari teman-teman UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM. Ini kota gede, pasar kota gedenya Pasar bukan kota yang di gedenya situ loh ya bukan Bu, di sini, J. tapi yang di bandara aja Pak Aris ya? Bandaranya, di Oke. bandaranya. Itu ya, itu menjadi bagian. Kemudian ini juga kita sedang siapkan, nanti ada UMKM naik kelasnya itu berada di Malioboro, Mbak. Oh, Jadi ini kita ada- sedang siapkan di ada teras lagi gitu, Pak? Mutiara. Jadi teras Malioboro 1, teras Malioboro 2, ini juga merupakan UPT-nya dari teman-teman DIY dan kota. Oke. Ini juga Iya. menjadi bagian. Sehingga kalau nanti ibu-ibu terutama ada keluhan-keluhan monggo saja. Bahkan kalau kemudian
sekarang kesulitan mendaftar, di belakang sudah ada teman-teman yang siap untuk itu. Kalau kemudian mau memberitahukan sulit ke orang lain, silahkan manggil Mbah Google. Ya. Jadi panggil saja cara daftar Sibakul, itu nanti muncul sendiri di aplikasi YouTube dan sebagainya. Jadi memang pemerintah berusaha untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh pihak di dalam rangka untuk pemasaran. Karena di koperasi UMKM ini ada permasalahan yang paling krusial, bukan hanya masalah produksi, tetapi P yang kedua, pemasaran. Itu menjadi bagian. Tapi harapan kita juga, ya kalau bisa, justru pemasaran itu saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Kadang-kadang Ibu Murti usaha kaitan dengan gift, kemudian kan harusnya nanti bisa melengkapi. Mungkin ada yang kaitan dengan finishingnya, Ibu dikaitan ada yang bahan bakunya, itu akan melengkapi. Tapi kalau kemudian di semua di Ibu, terus nanti yang lainnya nanti juga sama, itu kan nanti persaingan yang nggak sehat. Justru itu akan menjadi bagian yang bukan memperkuat kita, tapi kemungkinan besar malah memperlemah apa yang kita usahakan. Oke, baik. Jadi nggak mikir produksi sendiri, nggak mikir marketing sendiri gitu loh Bu maksudnya. Iya. Gitu ya. Yang jelas yang ditanyakan Ibu Murti tadi sudah terjawab ketika ada Sibakul ini. Karena Sibakul ini sangat membantu sekali ibu-ibu yang di sini bagaimana penjualannya, marketingnya, bahkan diajarin bagaimana kita mengelola keuangannya, bagaimana kita mempercantik produk kita menjadi naik kelas. Biar nanti kalau dipajang di pasar kota gede, bandara, itu ya pas gitu loh, sesuai dengan pasar dan juga pangsa pasar yang akan kita tuju. Karena namanya juga bandara internasional, jadi yang di sana datang nggak cuma orang lokal. Jadi cita-citanya Bu Murti, biar laku, misalnya orang Swedia pengen nikah, tapi souvenirnya dari sini bisa terjadi. Bisa terjadi. Bahkan tadi sudah disampaikan Pak Aris, ongkirnya gratis dengan syarat produksi sendiri. Jadi tidak menjualkan produk orang lain. Nah, gitu ya. Itulah Sibakul ya. Produknya sampai sekarang ini yang sudah menjadi bagian yang kita kembangkan hampir 600, Mbak. 600 produk. Ya, artinya kita juga perlu cek di tempat Bu Murti sudah masuk yang 600 itu belum. Monggo nanti kalau belum, monggo nanti dengan teman-teman kami yang ada di belakang untuk koordinasi. Oke, sip, begitu ya Bu Murti ya. Mungkin bisa ada gambaran ya Bu, nanti semakin bersemangat untuk bergabung bersama Sibakul. Tadi sudah disinggung sama Pak Aris terkait dengan ini juga karena usaha Pak Katir dan teman-teman juga gitu ya Pak ya. Mengusahakan yang terbaik. Iya betul. Dalam dana. Iya, karena ongkir ini kan nggak sembarangan ya, pemerintah yang danain gitu. Itu awal mulanya seperti apa Pak Katir sampai bisa, ini pokoknya UMKM menjadi prioritas nih di DPRD waktu itu pembahasannya gitu. Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang terkait dengan UMKM ini adalah salah satu program unggulan di DIY ya. Jadi memang sudah sepantasnya kita sebagai Dewan, apalagi itu menyangkut hajat hidup warga daerah istimewa Yogyakarta, maka harus kita prioritaskan. Manakala ada pembahasan-pembahasan terkait dengan UMKM, tentunya kita nomor satukan. Di antaranya itu anggaran yang ukai-ukai, demi untuk masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Dan ini sebetulnya pada acara siang sore hari sangat senang sekali Mbak saya, karena saya memang melihat ibu-ibu ini mayoritas pelaku UMKM semua. Betul. Ya, pelaku Owner ya Pak ya? Iya, dan memang kemarin kita diskusi itu banyak dari mereka-mereka yang iso ngakses ke Sibakul. Nah, ini memang kebetulan ada Pak Aris dan mungkin teman-teman yang lain biar nanti bisa saling mengisi dan endingnya nanti seperti yang Bu Murti sampaikan, iso masuk neng Sibakul seperti apa. Nah, nanti biar produk-produknya iso masuk di luar DIY, bahkan di luar mancanegara. Itu seperti itu, Pak. Oke, baik. Selain dukungan dana, Pak, dukungan apa lagi yang bisa diberikan kepada masyarakat pelaku UMKM, Pak? Saya kira selaku Dewan kita sudah maksimal. Artinya ketika dari tahun 2009 kemarin kita masuk di lembaga DPRD, otomatis ini menjadi kewajiban kita untuk mendampingi program-program di masyarakat, Mbak. Nah, sesuai dengan cita-cita kami ataupun nyawa itu kami dari awal, semua poker yang ada di kami selalu kita serahkan pada masyarakat. Apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, baik itu terkait dengan program UMKM seperti ini, kemudian pemberdayaan. Kemarin itu kami kalau nggak salah tahun ini juga itu mengusahakan kelompok mesin jahit. Biar nanti usaha dimanfaatkan oleh masyarakat di wilayah Bawentul ini khususnya. Dan insya Allah kalau nggak salah itu di Poternya ada 2 kelompok yang kemarin ikut menerima. Nah, ini tentunya nanti
akan disusul dengan kelompok-kelompok yang lain, silakan kalau mau mengajukan. Oh, bisa ya? Bisa tuh banget. kan. Nanti Monggo. bisa langsung menghubungi Pak Katir ya, Iya. nanti untuk infonya yang Iya. jelas UMKM ini kan hal yang paling utama khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Iya, Kita betul. punya pariwisata, Iya. kita punya pendidikan, itu kan nggak lepas dari UMKM ya Pak. Iya, betul. Pasti ada orang jajan, Betul. orang butuh makan, orang butuh fashion, semuanya UMKM ini yang paling utama. Makanya Dewan itu begitu mengusahakan Iya. bagaimana UMKM kita itu semakin naik kelas, Betul. semakin hebat. Cuman sayangnya ibu-ibu kira-kira dari sekian banyak ada yang bawa proposal nggak? Sekalian ya. Sekalian mau ada Pak Katir loh deh. Makanya kalau besok acara mau ketemu Pak Dewan tuh bawa Bawa proposal proposal. sekalian. Pasti langsung dibawa. Pasti langsung ketemu. Iya, oke baik. Ini merupakan satu kebanggaan juga. Ini kan salah satu warga Bu Murti tadi, salah satu warga dari Potorono. Pak Lurah, selain ada Bu Murti yang punya usaha souvenir gitu ya, potensi apa sih yang ada di Kelurahan Potorono Pak yang bisa dibanggakan dan wah ini nih beda dari yang lain? Terima kasih. Yang pertama tentunya pada kesempatan sore hari ini sudah lengkap ya. Artinya dari sumbernya sudah ada, Iya, sumbernya. jalannya sudah ada. Nah, kita dari bawah Pak. Oke. Ya, terus kita mensupport saja nanti ya kaitannya dengan UMKM yang ada di Kelurahan Potorono. Ya Alhamdulillah UMKM di Kelurahan Potorono sudah sedikit sudah sudah terkelompok-kelompok dan sudah membaik, artinya sudah melalui pos-posnya sendiri-sendiri ya. Karena juga di Potorono juga ada mungkin pariwisata, pariwisata, kuliner malam dan pasar desa. Nah kita berharap sekali ini kita mensupport supaya kembali lagi ke posnya dan sesuai dengan apa yang menjadi unggulannya kan seperti itu ya. Kaitannya dengan di pariwisata ya nanti itu banyak nanti makanan-makanan yang ada di area pariwisata dan di pasar sore juga ada seperti itu. Kaitannya dengan kerajinan ya sudah alhamdulillah sudah luar biasa dan kita memang berharap sekali dengan kemajuan zaman dengan teknologi yang serba cepat. Nah ini berharap sekali nanti UMKM yang ada di Kelurahan Potorono ini dengan pelatihan-pelatihan nanti juga istilahnya bisa mengikuti apa yang menjadi perkembangan zaman pada saat ini. Ya. Artinya tidak ketinggalan katanya. Ya. Tetap terus membuka kesempatan buat siapa saja dan tidak boleh lengah gitu ya. Kondisi seperti ini mau pandemi ini sudah selesai kayaknya. Artinya sudah segera menuju ke endemi harapannya begitu ya. Supaya bisa terus naik lagi gitu. Oke, kalau saya ke Pak Tardi dulu deh. Pak Tardi ini di lapangan langsung ya bersama dengan Pak Lurah pastinya selalu bau-membau. Ini aja tadi udah ngomongin proposal loh. belum Pak besok ini UMKM wah langsung begitu ya. Pak tadi selaku ketua BUMDes Potorono gitu ya yang sekarang ini sepertinya Potorono banyak sekali potensinya. Embung itu udah ramai banget Pak. Selain embung apalagi Pak potensi di sini yang digarap BUMDes? Memang di Potorono saat ini sekarang ini menjadi viral ya. Ya. Menjadi viral dengan desa wisata, ada taman dinosaurusnya ini kan menjadi viral. Ya. Bahkan GKR Bendoro maupun sudah mampir ke Embung Potorono gitu kan. Naik bebek juga nggak Pak? Naik bebek, naik dinosaurus gitu kan. Naik dinosaurus sehingga juga. ini menjadi Potorono menjadi daya tarik. Ya. Nah ada beberapa potensi desa yang ada di Potorono. Kalau kita melihat bentang alam, tadi bisa kita lihat ada telaga desa, terus ada sungai, Sungai Meruwe. Nah, nanti ini akan kita kembangkan menjadi destinasi wisata. Apalagi tempatnya Pak Katir ini satu kesatuan dan ini sudah kita set plan satu kesatuan di tempatnya Pak Katir dan juga dengan Embung nanti akan menjadi destinasi wisata. Ini salah satu unggulan di Potorono. Yang kedua, potensi ekonomi di Potorono ini luar biasa. UMKM ini tumbuh. Kalau kita hitung UMKM yang ada di pasar desa itu sekitar 220 UMKM. 220 UMKM. Itu Potorono aja Pak? Potorono. Terus belum di desa wisata. Di desa wisata itu sekitar hampir 100 UMKM. Belum ada di taman kuliner, belum di sekitar perkampungan ini. Kalau kita bisa hitung itu bisa 1000-an UMKM di Potorono. Nah ini potensi ekonomi yang perlu di-up. Apalagi
di bawah kepemimpinan Pak Prawata selama ini, UMKM kita itu banyak dukungan bersama pemerintah kecamatan yang dipimpin Pak Inyoman ini tadi disampaikan. Karena saya selaku Ketua BUMDes plus selaku konsultan UMKM yang ada di Provinsi DIY, kemarin juga diundang Kemenkop untuk bersama PLUT seluruh Indonesia untuk peningkatan UMKM. Nah, UMKM di Potorono ini bersama di Kecamatan Bangutapan sudah dikurasi. Sudah dikurasi, kemarin kita kumpulkan untuk mendaftar Sibakul. Agar apa? Agar pemasaran di masa pandemi ini cukup melalui digitalisasi. Betul, nggak perlu kemana-mana, cukup pakai handphone gitu Pak ya? Betul. Nah, agar naik kelas juga nanti kita akan ajarkan pelatihan. Salah satunya adalah pelaporan keuangan, karena selama ini UMKM itu saya tanya pelaporan keuangan tidak ada kan gitu kan. Salah satu indikasi naik kelas kan harus laporan keuangan itu harus tertib. Nah, jangan kayak kamu tuh habis ini kayak gitu Pak, habis nerima bayar jualan produk gitu ya, nggak usah nyangoni anaknya Pak. Kayak gitu. Karena saya itu juga bingung ngitung HPP saya itu berapa itu kalau seorang MC itu berapa. Bingung ya. Oke, baik, nanti akan kita lanjutkan lagi, menarik sekali apa potensi yang ada di Kelurahan Potorono ini. Nanti kita juga tunggu ibu-ibu untuk bertanya lagi karena ini nampaknya semakin menarik apa yang kita bicarakan siang hari ini, dan tentunya kita kembali bersama Sarasian Sibakul setelah yang satu ini. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM. Menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta. Ketemu lagi masih di Sarasian Sibakul. Boleh tepuk tangan lagi biar tambah semangat. Oke, biar semangat juga yel-yelnya kita ulangin lagi ya Bu ya. Siap? UMKM naik kelas. UMKM hebat. Jogja Istimewa. Terima kasih. Tadi sudah ada satu pelaku UMKM ya, ada Bu Murti. Nah, sekarang ada lagi nih, saya nggak akan nyapa Bapak ya kayaknya, Ibu-ibu. Monggo silahkan, ada lagi yang mau bertanya. Langsung kita beri kesempatan untuk bertanya, mumpung ketemu bapak-bapak yang hebat juga. Dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rumiati,
jenis usaha saya kue kering. Kue kering, yang mana Bu produknya Bu? Itu Intan Cookies. Oh kacang, Ya, kue itu. kacang. Kue kacang. Brownies juga? Brownies enggak. Oh bukan? Yang kue kering. Kering ya? Iya. Ibu tadi Nun Sewu asmanipun? Bu? Rumiati. Itu Intannya dari mana? Apa Anak, Intan Kuryati? anak saya. Putra Anak. Nipo. Pinjam nama anak saya. Oke, Ije. Sudah sejak berapa lama Bu usaha kue kering? Sudah 12 tahun. Oh 12 Sudah lama sekali. Nah di sini saya kendalanya yang pertama itu kalau mau menitipkan di toko-toko itu belum ada PIRT-nya. Oke. Sedangkan saya itu sudah berusaha berulang kali ikut pelatihan-pelatihan yang intinya mau mendapatkan PIRT. Artinya pelatihan ini mau mendaftarkan PIRT. Iya, untuk tapi belum mencari. punya sampai sekarang. Belum. Oke, Dan ya. mohon solusinya untuk mendapatkan PIRT karena menurut saya untuk kue kering itu pusakanya di PIRT ya, Bu, ya? Mau nitip itu kayak enak belum ada PIRT pada nggak mau. Maka dari itu mohon nanti kalau PIRT udah punya ada lagi Bu. Kalau belum halal nggak mau makan gitu ya. Ada aja konsumen ini ya. Terus yang kedua masalah pemasaran. Pemasarannya belum begitu dikenal banyak. Jadi selama ini hanya dititip-titipkan ke toko-toko ya. Usahanya berapa tahun? Sudah 12 tahun, tapi ya itu pokoknya belum setiap tahunnya itu untuk kue keringnya ya alhamdulillah sudah lancar. Tapi di sini orang itu menuntut harus ada PIRT. Oh gitu. iya. Udah alhamdulillah ya. Kalau belum ada PIRT nggak pede mau makan produknya ya Bu. Iya. Terus kaitannya sama ini bisnis online saya itu kok kurang pede dan kurang paham. Nggak bisa gitu aja. Saya itu orang awam, jelas nggak bisa. Pokoknya angkat tangan gitu ya. Iya. Pokoknya door to door gitu aja. Pokoknya. Tapi familiar dengan HP nggak? Hah? Suka HP-an gitu? Suka HP bisa, tapi kaitannya sama online dan pasang status ini itu saya kurang paham. Oh gitu. Jadi kalau WA biasanya sama siapa Bu? Curhatan sama siapa biasanya? Sama bapak. Oke baik. Tapi Nun Sewu putrane pun sampun ageng-ageng? Sampun, tapi nggak di rumah, semua pada di pondok. Ya. Ada 3 putra. Yang putri sudah sama suami, yang 2 di pondok. Jadi saya cuma sama bapak. Jadi kaitannya sendiri berarti. Bukan bapak, saya mau tanya siapa. Oke, iya. Siap. Nanti tanya sama bapak-bapak Bu. Tenang aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita senang loh kalau dengerin cerita-cerita dari ini jujur banget. Original ya ini ceritanya itu langsung pengen online tapi yo nggak bisa update status, nggak pede. Tapi kalau Ibu mengikuti si Bakul ini banyak sekali yang kita bahas seperti kemarin kita juga membahas bagaimana foto produk, bagaimana kita bikin desain packaging. Nah itu semuanya ada di fasilitas si Bakul Bu. Jadi nanti mungkin akan dijelaskan lebih lengkap oleh Pak Aris ya. Oke baik. Pak Aris ini kalau berbicara mengenai PIRT, ini juga dananya dari dana keistimewaan dari dana pemerintah jadi ya. tahun 2022 ini kalau tidak salah hitung gitu ya, itu untuk sertifikasi halal itu sekitar 100-an. Kemudian untuk PIRT itu sekitar 1.800-an. Oke, 1.800? Dari pesertanya. Oh, pesertaannya. Jumlahnya 1.800-an. Kemudian kalau nggak keliru izin edar sekitar 25 atau 35, saya lupa ya. Jadi sekitar itulah yang kita coba siapkan. Dan kenapa ketika kemudian menyiapkan ini membutuhkan informasi dari lapangan, karena kadang target tidak tercapai. Seperti Ibu ini tidak tercatat Pak, ternyata. Makanya ini kan tadi ngendikanipun Pak Tardi ini kan mitra yang artinya Pak Tardi yang langsung ya. Sudah punya jalan juga seperti Pak Lurah Pangandikan tadi sudah ada jalannya dan sebagainya. Tinggal kemudian mengkonekkan semua. Dan kalau Ibu tadi cerita tidak bisa ya nanti paling tidak ya syukur-syukur putranya yang bisa dukung, kalau tidak ya tetangga dekatnya. Jadi makanya saya selalu sampaikan, jadi ada satu poin yang perlu kami sampaikan di forum ini, biar Bapak Ibu juga perso. Di pemerintah ini ada kelemahan. Kelemahannya itu ketika membantu sesuatu, kemudian namanya itu adalah
barangnya itu hibah, tidak bisa pada perorangan. Ini yang perlu kami sampaikan. Harus kelompok ya Pak? Harus berkelompok. Nah, kalau berkelompok bisa nggak? Sangat bisa. Tetapi kalau perorangan, Pak Kadir misalnya meminta kita untuk mendanai, tidak bisa. Bukan kita tidak mau, aturannya yang tidak boleh. Makanya selalu kami sampaikan, monggo buatlah kelompok, sareng-sareng, bekerja sama dan sebagainya. Mereka yang pertama. Yang kedua juga nyun sewu menika Pak Kadir, Pak Lurah juga Pak Tardi. Ada juga satu kalimat yang kemudian harus disempurnakan. Jadi tadi dipengendikakan Potorono, kemudian desa wisata di sana. Nyun sewu, predikat Potorono belum desa wisata. Nah, bisa semacam itu. Ini yang harus kemudian dikejar Pak Lurah atas arahan Pak Kadir juga nanti tentu saja bagaimana menjadikan desa Potorono sebagai desa wisata. Untuk desa wisata ini cukup Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten. Jadi harus kemudian kerjasama dengan Dinas Kabupaten untuk menjadikan desa Potorono menjadi desa wisata. Karena sekarang ini banyak yang kemarin terjadi malah agak unik. Ada satu desa, dia bukan desa wisata, diusulkan lomba di tingkat nasional mendapatkan 10 besar. Padahal belum desa wisata. Lombanya lomba wisata. Yang mengusulkan dinasnya bukan dinas wisata. Nah ini kan unik. Nah inilah yang harus kemudian kita sempurnakan. Jadi perlu juga kami sampaikan di Bapak Ibu juga, di dana keistimewaan itu ada sistemnya dari provinsi bisa langsung. Dari PIRT, halal dan sebagainya, melalui Dinas Koperasi UMKM bisa nanti langsung. Atau melalui kabupaten. Tetapi untuk kabupaten tampaknya untuk Bantul ini belum. Ini tergantung nanti dinasnya koperasi kabupatennya juga. Kemudian kalau ke bawah lagi nanti langsung pada kelurahan. Itu bisa ya Pak ya? Kelurahan ya? Bisa. Cuman itu tadi harus disiapkan predikatnya. Nah, kalau sekarang belum desa wisata, mau ngejar-ngejar Pak Kepala Dinas Pariwisata kami, ya nggak bisa. Kalau kemudian belum desa planner, tadi potensinya sudah banyak, bagaimana menjadikan Potorono juga sebagai desa planner. Sampai hari ini dari 392, kalau tidak salah hitungan kami sekitar 50-an yang baru menjadi desa planner. Artinya masih punya peluang yang banyak. Dan kalau yang planner ini nanti langsung dengan Bapak Ibu di Ibu Kepala Dinas Koperasi, ada di Dinas Koperasi UMKM. Jadi memang tergantung mau bagaimana kita cara menyelesaikan kalau menggunakan dana keistimewaan loh nih. Jadi kalau memang mau dari DIY ya nanti langsung dari Dinas Koperasi dan sebagainya. Kalau nanti berkelompok bisa nanti model hibah. Tetapi kalau nanti mau dikembangkan langsung dananya itu lewat APBK, APBD Kelurahan harus punya predikat desa dulu. Wisata dulu. Ya, entah wisata, entah prima, entah planner, entah mandiri, mandiri pangan dan sebagainya. Banyak yang bisa kita kembangkan. Dasarnya adalah potensi. Baik. Pak Lurah mungkin mau menanggapi, monggo silakan. Terima kasih. Sebenarnya memang betul ya, memang wilayah kami itu ya alhamdulillah sekarang kaitannya dengan pariwisata memang terus bergerak terus seperti itu. Memang leres artinya Pak Aris tadi memang kita belum mengantongi namanya desa wisata. Ini tapi akan segera menuju ke sana ya Pak ya? Sudah kita lengkapi semua. Kita berharap sekali dalam waktu dekat nanti memang Potorono itu predikatnya juga menjadi desa wisata. Ini sih dalam proses ini supaya nanti bicara cepat Potorono ini menjadi desa wisata. Pokoknya terus ada komunikasi lah antara Kelurahan Potorono dengan Yang jelas ini ibu-ibu lihatnya kok kayak ribet, bukan ribet. Ini memang biar regulasinya jelas, karena ada aturannya. Pokoknya kalau ada Pak Kadir aman lah pokoknya. Nanti yang ngawal itu Pak Kadir. Beliau, betul. Jadi ini biar urusannya bapak-bapak, bagaimana uangnya itu bisa sampai ke ibu-ibu. Nah itu yang penting ibu-ibu tetap semangat, tetap bagaimana mengupayakan produk saya itu biar semakin naik kelas, biar semakin bisa dilihat orang, biar pasarnya semakin luas, salah satunya dengan Sibakul. Karena di dalam Sibakul itu ibu nanti bisa langsung tanya ke mas-mas yang ada di luar sana habis ini. Langsung yang bawa laptop itu Bu. Nah, bisa tanya tentang PIRT, tanya NIB juga. Jadi banyak sekali syarat-syarat yang nanti ibu di sini bisa dapatkan dan nanti langsung informasinya sangat jelas sekali
akan dijelaskan oleh teman-teman kita yang ada di luar. Yang belum gabung di Sibakul juga mau gabung sekarang yang bisa. Yang gabung ada? Angkat tangan? Belum ada. Nah. Cuma Bu Murti tadi ya. Tapi Bu Murti nanti ditanyakan lagi ya, di Sibakul sekarang levelnya sampai di mana gitu. Nah, supaya sudah masuk market hub kah, sudah bagaimana? Nah, nanti ditanyain Bu, ya, ditanyain wajib. Ketemu adminnya, jadi langsung tanya, begitu. Oke, baik, kita ke Pak Tardi dulu ya, Mas Saad ya. Pak Tardi melihat tadi sebenarnya banyak dari sini ya potensinya. Kendalanya PIRT-nya bingung nih bikinnya gimana. Sudah ikut beberapa pelatihan masih aja belum keluar gitu. Gimana Pak Tardi menurut panjenengan? Memang banyak sekali kendala-kendala dalam mengelola UMKM. Salah satunya belum adanya PIRT ataupun halal. Dan itu sudah kita support dari awal agar UMKM yang ada di Potorono itu memiliki PIRT ataupun halal. Dan kemarin sudah kita lakukan penjajakan, tapi yaitu kadang-kadang UMKM itu belum sempat, sebenarnya hanya belum sempat saja, belum sempat mengeluarkan waktunya untuk ngurus PIRT sama halal itu. Itu apa karena produksi dari A sampai Z diurusin semua ya Pak, makanya akhirnya nggak sempet ya? Salah satunya memang ibu-ibu atau bapak-bapak itu masih bondowoso. Wah, betul. Masih produksi saya. Ya, produksi sendiri, pemasaran sendiri, nyari barang sendiri, semuanya dilakukan sendiri. Sehingga tidak ada waktu bagaimana untuk mengurus hal itu. Gitu. Tapi kita sudah menjembatani, mudah-mudahan nanti kita kan di Forkom UMKM Kecamatan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan sudah melakukan koordinasi terus-menerus berkaitan dengan membantu UMKM untuk mempunyai PIRT ataupun halal itu. Oke, baik. Berarti ini hubungannya sama pengelolaan usaha ya Pak? Iya, jadi mungkin ibu-ibu itu istilahnya isi lawaran loh. Jadi pokoknya yang penting aku sesuk-esuk dodol. Lupa, gitu ya? Ternyata banyak sekali aspek-aspek yang bisa mendukung. Padahal ada Pak Katir, ada Pak Aris yang memberikan fasilitas-fasilitas, tapi kok kayaknya ibu-ibu itu belum bisa mendapatkan. Ternyata nggak sempat ngurus, nggak sempat ini. Padahal kalau usaha itu banyak sekali ya pendukungnya. Jadi ada legalitasnya, ada bagaimana kita memenuhi syarat usahanya itu apa saja. Nah itu ternyata harus sampai situ juga pelajarannya. Ibu-ibu ini cuma mantuk-mantuk, iya sih Mas, sih gitu ya. Oh, apa sih Mas? Aku dodol wae angel koyo ngene, saya kan mikir surat, saya kan mikir. Tenang Bu, nanti tanyakan segala macam mengenai Sibakul sama Mas-mas yang ada di depan. Mungkin ada yang mau tanya lagi. Monggo silakan. Yang kira-kira duduk di sini terus tambah bingung, berdiri pegang mic tanya, pasti nanti nggak bingung. Coba silakan Bu. Coba silakan. Ini yang punya produk di sebelah sana tuh yang kotak warna-warni itu apa produknya itu? Oh, Yangko. Mana yang punya Yangko? Yangko mana? Ayo maju. Coba diceritakan produknya. Silakan Bu, monggo, silakan Bu. Saya mau tanya-tanya tentang Yangko ini, saya tahu besok saya borong loh. Yangko khas Potorono kan. Iya, rasanya beda. Iya. Monggo. Iya. Owner Yangko Potorono, ya dengan Ibu siapa? Owner itu harus percaya diri. Biar produknya juga bisa bersaing. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haryanti. Ibu Haryanti. Ya. Saya putra dari yang punya. Yang punya itu Yangko. Putrane? Nggih. Oh. Tapi ikut terlibat juga. Oh gitu. Ya. Berarti udah lama ya ini produknya ini? Sudah. Tahun berapa kira-kira? Sekitar 85. Oh, 85 ya. Ini turun-menurun berarti ya. Oke, baik. Masih kecil-kecil dulu putranya. Kenapa, Bu? Masih kecil-kecil dulu. Apanya yang masih kecil-kecil? Putranya. Oh, iya. Sekarang diteruskan. Kirain Yangkonya kecil-kecil. Ya, tapi masih sama ibu juga. Kalau saya boleh tanya ini, Yangkonya, ini mereknya apa ini? Bucep HR. Yangko ini dengan Yangko yang lain itu bedanya apa? Bedanya dari rasanya. Rasanya. Bahan bakunya. Bahan bakunya. Ya. Oh beda? Beda. Tapi namanya kalau bahan Yangko. baku Yangko itu kan masaknya double 2 kali. Oh. Kalau mungkin yang lain ada yang cuma mentah, ada juga yang gitu. Yang apa ya? Jadi ini masih resep asli ya? Iya. Resep asli turun menurun gitu ya? Oke. Sudah kemana saja memasarkan produknya? Gimana?
memasarkan produknya udah sampai mana saja? Dijualnya? Kebetulan ada yang ambil dari itu oleh-oleh. Oh gitu. Ada yang langsung ke rumah. Langsung ada beli juga. di rumah gitu? Iya ada. Lewat medsos juga nggak produksi? Yang medsos kebetulan malah orang lain. Oh iya, ikut memasarkan juga gitu. Begitu. Terus di online kayak gitu. Tapi kalau yang punya malah belum. Belum bisa. Tapi pengen bisa nggak ini? Pengen bisa nggak? Bisa. pengen ya. Kalau yang kita tanya kendala atau apa ya yang selama ini menjadi kendala ganjalannya ya. Ganjalan gitu apa Bu selama punya usaha ini? Mumpung ada Pak Katir, mumpung ada Pak Aris, Pak Lurah juga, Pak Bumdes. Kendalanya mungkin di modal ya. Tiap ketemu kendalanya itu ya? Iya di modal. Kebetulan kalau ada bantuan-bantuan nggak pernah dapat. Sekarang gini. Kebetulan kan bapak saya PNS ya itu. Kendalanya itu nggak sekarang saya gantian tanya nih. Ya. Kalau ibu dapat modal, itu terus mau ngapain? Ya mungkin untuk memperbaiki itu ganti mesin, boleh, terus alat-alat. Gitu. Kan butuh juga itu. Ibu berkelompok nggak atau cuma di satu rumah aja? Cuman satu. Satu aja? Iya. Di sekitar ibu ada yang bikin yangko nggak? Ada. Berapa orang? Berapa tuh Mbak? 3 ya? Wah, kira-kira kalau 3 itu sudah dijadikan syarat satu kelompok berapa Pak? Kalau kelompok, kalau 3 nanti ketua, habis ya? Habis. Tidak ada anggota ya Pak? Iya. Ketua merangkap bendara. Oke, baik. Tapi gini, mohon maaf, jadi bukan kemudian Yangko harus kelompoknya Yangko semua kan juga tidak. Enggak gitu ya? Ya, bisa dengan yang lain juga. Oh, misalnya jadi satu dengan yang kue kering gitu bisa ya Pak ya? Dan sebagainya menjadi UMKM satu kelompok gitu dengan pengembangan macam-macam tadi. Oh gitu. Jadi tidak harus kemudian Yangko semua, kemudian kue kering, enggak. Kalau bisa gitu ideal. Tapi kalau misalnya tidak, di lapangan ternyata tidak semacam itu, ya apa adanya. Tapi yang paling penting, ya ada ketuanya, tapi jangan ketuanya itu ayahnya, nanti bendahara ibunya. Karena kami ketemu semacam itu. Kalau yang semacam itu yang deg-degan bukan ibu, tapi yang deg-degan adalah kami. Ya. Karena dana hibah ya Pak ya? Manajemennya nanti manajemen keluarga. Mbak. Iya, oke baik. Nanti harusnya buat beli alat malah buat dandan gendeng, buat nambal ngedrat. Itu kamu. Iya, jadi sebenarnya selalu ada solusi Bu. Kalau ibu itu mau mengutarakan, mau menyampaikan, salah satunya dengan pendataan di Sibakul ini. Betul. Karena data itu penting sekali ya Pak Kadir. Bagaimana nanti Dewan itu mengusahakan gitu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi Ibu? Selain modal? Cukup Pak. Oh, cukup modal maksudnya. Baik, yang penting modalnya cukup. Daftar Sibakul ya Bu. Iya, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Matur. Tepuk tangan dulu dong. Nah ini mungkin ada hubungannya data ya Pak. Ya. Data itu penting sekali. Di Dewan seberapa penting Pak ini data-data untuk bagaimana nanti Dewan mengambil itu bisa kebijakan ya. mengambil kebijakan gitu ya. Ya saya kira kaitan dengan data itu juga sangat penting Pak. Artinya tadi beberapa contoh dari pelaku UMKM ini ingin mengajukan bantuan-bantuan. Ya. Manakala itu disampaikan kepada kami, tentunya kami ya punya caranya yang terbaik untuk mereka. Sedangkan secara regulasi seperti yang disampaikan Pak Aris, itu yang namanya dana hibah itu harus ada kelompok. Sedangkan sebenarnya kita itu sudah menyampaikan dari awal, Bu. Ketika kita ada reses, ada kegiatan kedewanan itu kita ketemu dengan warga masyarakat, selalu kita sampaikan. Ayo dong gawe kelompok untuk mengajukan bantuan. Apa yang dibutuhkan, apa yang dikehendaki silakan disampaikan. Nah, ini ketika kami datang kepada masyarakat, tentunya semua itu kita data. Kita data apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan, program apa, yang kaitan dengan pemberdayaan, pembangunan dan sebagainya. Nah ini tentunya, itu bisa memenuhi aturan sesuai dengan prosedur yang ada, pasti kita kawal, kita perjuangkan. Gitu ya? Dan alhamdulillah pasti cair. Ini kendala nih,
dia tidak bisa membuat kelompok. Nah, sebenarnya dia sangat antusias sekali, dia tarik itu untuk bantuan. Akhirnya itu pasti berhenti, stagnan. Nah, endingnya tahun berikutnya pasti dewane doyak. Lah pojoknya ini ora cair piye, Pak? Bu, kalau kepengen mempermudah kinerjanya Pak Katir supaya besok dananya nambah lagi, bikin kelompok, Bu. Susah nggak sih Pak bikin kelompok itu sebenarnya? Apa harus betulnya? Parti mungkin yang apakah sudah itu pengelompokan kayak Ibu ini tadi belum punya kelompok itu bagaimana? Caranya? Dari BUMDes sendiri mungkin yang sudah dilakukan. Ya, memang selama ini kita baru mengelompokkan beberapa item UMKM yang ada di Potorono. Salah satunya item berkaitan dengan wilayah. Oh, per wilayah ya? Per wilayah ya. Karena kita melihat kalau nanti setiap kelompok berada di wilayah, kita adakan kumpulan, itu lebih enak. Contohnya UMKM yang ada di Mertosanan Kulon, kita kumpulkan. Terus yang ada di Mertosanan Wetan, kita kumpulkan. Nah ini untuk koordinasi antar kelompok ini lebih enak, agar tidak kejauhan kalau saat koordinasi berkumpul itu. Nah yang kedua, setiap kelompok ini memang kita anjurkan untuk aktif membuat proposal. Salah satunya kemarin ada kelompok perikanan, itu kita ajukan ke Pak Katir gitu kan. Alhamdulillah ya lolos. Lolos tuh artinya dana bisa turun? Turun gitu. Artinya memang ini per wilayah. Yang terdekat minimal kemarin tuh 7 atau 9 orang. Berarti ini ibu-ibu 7 atau 9 ini udah bisa jadi 2-3 kelompok loh ini. Bisa sekali, ya. Itu harus ada ADART-nya, harus ada itunya nggak sih Pak? Tidak. Enggak ya? Tidak. Kalau yang penting kelompok yang ada di Potorono ini ada ketua, ada sekretaris, ada anggota, dan tentunya punya usaha. Semuanya ya? Iya. Dan tidak boleh ada hubungan kekeluargaan antara ketua. Ya orang banget lah pokoknya. Pokoknya sewajarnya dan kita bisa melihat sehat gitu loh, kelompoknya itu sehat. Berarti kan sebenarnya Pak Tardi bikin kelompok, diajukan ke Pak Dewan, nanti kan tinggal ini dari dana keistimewaan. Sebenarnya antara BUMDes, terus pemerintah desa, Dewan itu saling berkesinambungan. Iya. Kita membuat kelompok di BUMDes dengan UMKM, diajukan ke kelurahan untuk pengesahan bahwa ini betul-betul warga kami, Pak Lurah. Diajukan ke Pak Katir kita. Minta Pak Katir untuk meloloskan. Siap. Nanti akan kita bahas lagi di sesi yang ketiga Bu ya. Kita masih akan lebih banyak lagi membahas mengenai kelompok ini karena ibu-ibu bisa jadi kelompok setelah keluar dari ruangan ini. Tapi kayaknya ibu butuh pendampingan. Aku kan gaya kelompoknya kepiye caranya. Untuk emang jejer-jejer. Untuk pendampingan insya Allah BUMDes selama ini menjadi pendamping UMKM yang ada di Desa Potorono. Oke, siap ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi, kita lanjutkan pembicaraan yang semakin menarik ini. Tentunya masih di Sarasehan Sibakul setelah yang satu ini. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel, sik tenang rasah gundah. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah dijamin murah. Yang dipro kulon wud. Paket Sibakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Urusan. Lampu hias akrilik hingga dia bojomu toh. Wah, Sibakul. Sibakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Sibakul Jogja gratis ongkir. Sibakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak ngetik jebak sisik lengkap.
bersama di Sarasehan Sibakul dan masih dengan semangatnya ibu-ibu. Ayo sekali lagi yel-yelnya UMKM naik kelas. UMKM hebat, sukses, istimewa. Baik. Di sesi yang terakhir ini kita tadi sudah beberapa merangkum apa yang menjadi kendala ibu-ibu di lapangan ya. Para owner, para bos besar calon ya. Ternyata banyak sekali yang disampaikan dan ini juga menjadi catatan untuk pemerintah dan juga Dewan serta dari BUMDes juga ini catatan penting. Dan kita tadi sudah mendengarkan langsung dari ibu-ibu pelaku UMKM bagaimana ibu-ibu ini pengen sekali meningkatkan produknya, pengen sekali naik kelas dan ya selalu butuh pendampingan, butuh pengelolaan yang lebih baik lagi. Nah, pendampingan yang paling utama kalau misalnya hari ini belum ada yang gabung di Sibakul, silahkan setelah acara ini nanti bisa gabung daftar di Sibakul, caranya mudah di sebelah sana. Ibu-ibu pengen tahu gimana ngurus PIRT, nanti teman-teman Sibakul siap nanti akan membantu ya. Itu kepada nulis-nulis kenapa Bu? Nulis anggota ya? Mau bikin kelompok ya? Sudah mulai bikin kelompok ini. Oke. Baik. Dan mungkin kita langsung bisa mendengarkan dari Pak Aris Nugroho SPMSI selaku dari Pani Radiapati Keistimewaan Yogyakarta. Kami persilahkan untuk menyampaikan yang terakhir. Jadi pemerintah sudah berusaha untuk menyiapkan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan bagi masyarakat. Jadi penyempurnaannya tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri, tapi dengan ibu-ibu semua. Jadi kalau memang ada yang perlu kemudian disempurnakan, kita akan sempurnakan terus apa yang sudah kita lakukan. Karena kebetulan Sibakul ini merupakan ikon kita yang perlu dukungan. Nggak mungkin kalau kemudian kita menyiapkan alat terus nggak ada yang mau daftar ya sama sekali nanti juga jadi masalah. Sehingga kami berharap ibu-ibu juga mencermati itu. Kemudian yang kedua, kebetulan kami di Paniado Keistimewaan. Ibu-ibu silahkan mirsani YouTube channel Paniado Keistimewaan. Kenapa kami sampaikan juga di forum ini? Karena banyak yang bertanya, Danais itu untuk apa? Nah, untuk apanya di situ kami mencoba untuk menyampaikan di Lembah Keistimewaan. Itu pertanyaan awal tadi saya ya Pak ya? Nah, terus kemudian yang paling penting lagi, nanti kalau ibu-ibu semua ingin mengetahui sesuatu, jangan melalui informasinya orang lain, tapi melalui informasi dari kami. Baik itu melalui Dinas Koperasi, kaitan dengan Sibakul, kaitan Danais, dengan kami pun juga monggo, tulis aja di Instagram kami ada, Twitter ada, YouTube channel ada. Kami akan berusaha menjawab, karena di kami ada Pani Radio Midanget. Harapannya memang menyampaikan informasi pada masyarakat, karena apa? Sampai sekarang ini Danais sudah 10 tahun berada di Jogja, tapi banyak yang belum mengetahui tentang dana keistimewaan. Karena apa? Karena tadi kebetulan melakukan aktivitas dengan Danais, tapi tidak ada yang cerita itu berasal dari dana keistimewaan. Termasuk Sarasehan Sibakul ini juga didanai oleh dana keistimewaan dari Istimewa Yogyakarta. Begitu. Fungsinya untuk memberikan informasi kepada seluruh pemirsa, seluruh Bapak Ibu yang pelaku UMKM. Ya, supaya tahu bahwa ternyata ada dana loh sebesar ini yang bisa digunakan untuk Bapak dan Ibu. Yang butuh modal tadi bikin kelompok ya. Udah dapat, Bu? Oke, baik. Oke, selanjutnya untuk Pak Kadir, ini Bapak kita yang selalu kita jaga kayak ibu-ibu. Betul, yang selalu dicurhatin sama ibu-ibu ini. Monggo Pak. Terima kasih yang tentunya pada kesempatan yang baik ini atas nama lembaga DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mengaturkan banyak terima kasih atas terselenggaranya event ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas Sibakul ya, Sibakul biar naik kelas lah. Nah, ini khususnya di Potorono ini sangat apresiasi sekali. Tadi disampaikan Pak Ketua BUMDesnya bahwasanya UMKM di Potorono sangat banyak sekali. Nah, ini tentunya kita berupaya bisa terus-menerus mengadakan pendampingan biar semakin maju, biar semakin meningkat, biar semakin naik kelas. Nah, ini tentunya butuh suatu koordinasi yang bagus. Tadi disampaikan beliau Pak Aris selaku Paniradio bahwasanya di DIY ini ada dana keistimewaan, kemudian dana APBD yang bisa diakses oleh masyarakat. Nah, ini tentunya sebagai Dewan menjadi tugas kami. Bicaranya masyarakat ini bisa mengakses di situ. Nah, kebetulan kami di DPRD itu setiap tahunnya juga mendapatkan apa ya istilahnya poker, dan itu dana
keistimewaan maupun dari APBD. Kebetulan untuk tahun ini saja dari 1 miliar yang kami kami kelola ataupun kami usulkan itu 70% masuk di Potorono. 70%. Insya Allah nanti kita tunggu carian saja di tahun bisa ini. Bisa diakses loh Bu, cari informasi ya. Mudah-mudahan dengan kita bisa bertemu dengan ibu-ibu pelaku UMKM di Potorono ini nanti bisa berkelanjutan untuk selalu mendorong biar semakin maju dan insya Allah kami siap untuk mengabdi pada panjenengan semuanya. Nah, itu paling sip. Ya, jadi benar ya Mas Aad, kalau tadi di awal saya bilang ini putra-putranya, ini bapaknya, jadi silahkan kalau mau curhat sama bapak begitu. Pokoknya jaluk duit ya jaluk bapak, jaluk Pak Katir. Oke, langsung kepada Pak Lurah. Pak Lurah Desa Potorono, monggo yang mau disampaikan. Terima kasih juga pada kesempatan siang sore hari ini kita bisa bertemu sama Pak Aris, Pak Katir, dan Bumdes. Kalau Bumdes ini mesti sering ketemu ya. Tiap hari ya Pak ya sama Pak Tardi ya. Yang pasti kembali lagi informasi ini ibu-ibu pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Potorono sedikit banyak sudah tahu. Ya ada perwakilan perwakilan pelaku UMKM tadi sudah banyak disampaikan. Berharap sekali. Nah ini monggo apa yang kita sampaikan, apa yang bapak-bapak disampaikan tadi menjadi nanti acuan ibu-ibu atau bapak-bapak UMKM yang ada di Kelurahan Potorono ini nantinya supaya bisa boleh dikatakan kaitannya dengan bantuan-bantuan ya, karena juga disampaikan tadi bahwa ada yang selama ini sampai 85 tahun sudah usaha tapi belum dapat bantuan. Nah ini dengan bertemu semacam ini nantinya mudah-mudahan nanti bisa UMKM yang ada di Potorono itu bisa boleh dikatakan dikelompok-kelompokkan dan nantinya juga sedikit banyak mungkin nanti bantuan atau mungkin arahan supaya nanti akan lebih baik, lebih lancar kaitannya dengan UMKM. Oke, baik. Intinya Pak Lurah siap mensupport apapun kebutuhan dari warganya ya Pak ya. Bapaknya 2. Nanti mau curhat sama Pak Lurah boleh, sama Pak Katir boleh. Tambah 1 bapak lagi. Pak Tardi. Karena ini yang harusnya paling dekat ya sama ibu-ibu ini. Ini karena dalam rangka pemberdayaan UMKM melalui kewirausahaan desa. Langsung kepada Pak Sutardi, Ketua Bumdes. Langsung banyak PR loh Pak ini tadi Pak, bikin kelompok Pak. Alhamdulillah Bumdes Potorono sudah melakukan beberapa kerja untuk UMKM. Salah satunya beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan pelatihan digitalisasi untuk UMKM. Digitalisasi UMKM? Yang ada di Potorono. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi UMKM yang ada di Potorono kekurangan modal seperti tadi, kemarin kita sudah mengadakan MOU dengan salah satu instansi yang ada di Jogja untuk Potorono apabila ada UMKM yang membutuhkan permodalan. Yang membutuhkan permodalan? Ya. Yang ketiga, kayaknya UMKM yang ada di ruangan ini hanya beberapa yang sudah masuk di grup UMKM Potorono. Kami harapkan bisa ikut bergabung di UMKM Potorono. Nanti ada program-program dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, ataupun pemerintah provinsi bisa kita share di grup sehingga UMKM yang ada di Potorono bisa bergerak dengan cepat ekonomi. Cara gabungnya gimana Pak? Untuk gabungnya gimana caranya? Bagi UMKM yang ada di ruangan ini bisa mencatat nomor saya. Wah, ayo, langsung bentar Pak. Nanti lagi saya mobil handphone Pak. Ke grup langsung kalau belum masuk itu. Nomor saya 081. Udah Bu, 081, catat Bu ya. Satu aja nyatat nanti di 727 15 80. Nanti siap menerima bagaimana pertanyaan apapun nanti. Nanti insya Allah sekalian bisa kita dampingi sebelum dikurasi dari si bakul, nanti kita akan kurasi sendiri dulu. Siap. Untuk masuk si bakul kan harus dikurasi terlebih dahulu biar siap gitu. Oke, ini semakin mempermudah ini. Jadi saling berkolaborasi bagaimana nanti kita
bersama-sama mensukseskan program pemerintah, karena pemerintah itu sayang banget sama UMKM daerah istimewa Yogyakarta. Dengan dukungan dari Dewan dan pemerintah desa, ini sangat luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk siang hari ini, luar biasa. Kita dan tentunya itu dukungan dari dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta ya. Oke, jangan lupa Bapak Ibu kalau misalnya pengen tahu lebih lengkap mengenai Sibakul, silahkan nanti bisa ngobrol sama Mas sama Mbak yang ada di depan, yang ada di depan laptop. Mau daftar langsung juga boleh, atau nanti mau rembukan dulu sama Pak Tardi juga boleh. Sudah dapat berapa kelompok Bu jadinya? Tanya lagi saya. Baik, terima kasih Pak Aris, Pak Kadir, Pak Lurah, Pak Tardi, matur nuwun, sehat dan sukses selalu untuk panjenengan, untuk selalu bisa mendampingi teman-teman UMKM supaya tidak ngelokro ya, tetap semangat. Semangat ya Bu ya. UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Baik, sampai di sini Sarasihan Sibakul. Saya Vira Maya dan saya Aat. Terima kasih, pokoknya sukses selalu untuk kita semua dan UMKM di daerah istimewa Yogyakarta. Semakin naik kelas, hebat dan istimewa. Oke, baik. Ketemu lagi di Sarasihan Sibakul berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yen